Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa sanna wa hadihi wa alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'ati wa akhlaqihi wa darhamidun ala hadidan min sunnah Al-Musyina Jami'ar dan Al-Musyina 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 Wala fi hadil kitab Sayyidina Muslim Al-Hadrami wa Al-Musyina Illa lahumul Fatihah. Kemarin pembahasan tentang sholat jamaah yang imamnya wajib membaca niat. Wajib membaca niat. Yang terakhir itu sholat yang dinazari. Sholat yang dinazari. Nah, nazar itu apa? Nazar itu janji. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholatnya itu nazar, walaupun sholatnya itu sunnah atau bahkan mubah hukumnya, karena dinazari, maka hukum sholatnya itu menjadi wajib. Maka hukum sholatnya menjadi wajib. Dan ketika nazar itu tidak dilakukan atau janji itu tidak dilakukan, maka kita atau orang yang bernazar itu mendapat dosa. Contoh sholat yang dinazari. Saya naik kelas, berdoa, berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau saya naik kelas peringkat 1, saya akan bernazar sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid selama 1 minggu semisal. Nazarnya itu. Terus kemudian ketika lulusan atau naik kelas, ada pengumuman kalau kita naik kelas peringkat 1. Karena keinginannya atau doanya dikabulkan oleh Allah, dan kita sudah bernazar atau sudah berjanji kepada Allah sebelum naik kelas, maka janjinya harus dilakukan. Yaitu apa tadi? Salat berjamaah di masjid selama 1 minggu. Salat berjamaah di masjid selama 1 minggu. Nah, itu harus dilakukan karena sudah berjanji. Itu contohnya. Sholat jamak takdim ada di belakang sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Sholat jamak takdim itu sholat yang dikumpulkan. Diperhatikan, sholat yang dikumpulkan dalam satu waktu. Contoh, zuhur dan asar itu satu waktu. Apa? Siang hari, atau ketika ada matahari, atau ketika matahari terbit. Terus maghrib dan isya itu satu waktu, yaitu malam hari atau terbenamnya matahari. Nah, kalau subuh tidak bisa dijamak karena sendirian, waktunya sendirian, yaitu di dini hari antara malam dan siang. Makanya subuh itu tidak bisa dijamak atau tidak bisa dikumpulkan. Itu jamak.
Terus karena dua sholat ini dikumpulkan, artinya kan ada yang pertama dan ada yang kedua kan ya. Ada yang pertama, ada juga yang terakhir. Keding coret sero gebei ada yang pertama, ada yang terakhir. Nah, yang pertama ini namanya takdim. Yang terakhir namanya takhir. Kalau zuhur sama asar berarti sholat takdimnya apa? Awalnya itu apa? Zuhur. Akhirnya asar. Kalau maghrib sama isya awalnya itu apa? Maghrib. Akhirnya isya. Nah, terus kemudian antara dua sholat ini, walaupun satu waktu, itu boleh dijamak atau dikumpulkan, terserah apa sholat di pertama di awal waktu atau di sholat yang kedua di akhir waktu. Contoh, jamak takdim zuhur isya, berarti sholat zuhur dulu baru sholat isya, walaupun di waktu zuhur, Terus yang kedua, sholat jamak takhir antara zuhur dan asar. Yang zuhur dak sholat, nanti sholatnya di akhir atau yang kedua, yaitu sholat di asar. Sholat di asar itu namanya sholat jamak. Terus di situ ada karena hujan. Maksudnya karena turun hujan, ini hujan saya terus. Apalagi zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang ya udah ada alasan. Cek beda pajung, cek beda mantel. Kan ya. Apalagi musola mak semak. Ya mungkin kalau di perkotaan jarang musola. Pedesaan kan nangaden bungkoh. Cek tenggadeng nangaden bungkoh tak ongke. Nah, ini konteksnya zaman dahulu, tapi tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa ketika kita semisal perjalanan jauh atau punya saudara di mana tak ngeding bektona azan, tak ngeding apa istilahnya, tidak ada tempat untuk sholat. Ini solusinya. Contohnya turun hujan yang sangat deras, di tak bisa ke musola atau tak ngeding waktunya azan. Caranya seperti ini, itu bisa di awal waktu atau takdim, bisa juga di akhir waktu. Terus kenapa di situ secara berjamaah? Ya konteksnya berjamaah atau bersama orang lain. Kalau sholat sendirian ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau berjamaah ya seperti ini solusinya, yaitu misal satu rombongan atau satu mobil, itu satu mobil sekalian sholatnya bareng-bareng, kan kayak ziarah itu. Zahra kan pernah ikut ya. Kalau ziarah itu kan mesti diumumkan sama Pak Mahfud, kita jamak takhir nanti sholatnya jamak takhir, jadi nanti sholatnya di waktu yang kedua. Waktu yang kedua, yang sholat sholat yang pertama tidak sholat. Dan itu pun ada syaratnya. Itu kurang lebih 80
kilometer perjalanannya yang boleh dijamak. Artinya sangat jauh. Nak Pasar Tanjung ya tidak boleh dijamak. Ya paling tidak di sini Surabaya lah. Sini ke Surabaya itu boleh dijamak. Gitu ya, bisa dipahami ya.